belum banyak digunakan sehingga saya definisikan seperti ini, tetapi tidak apa-apa, barangkali masih perlu juga dipahami. Ya, transgenik atau transgenesis itu adalah gen asing yang masuk ke dalam satu individu, ke dalam sel dari satu individu, dan kemudian terintegrasi ke dalam genom. Integrasinya harus stabil, ya. Kalau nggak stabil dia belum disebut transgenik, bisa saja dia transien disebutnya, ya. Nah, gen asingnya dari mana? Dari mana saja selama dia adalah gen, ya. Bisa dari hewan, jadi kalau kita bikin hewan transgenik, maka gen yang kita sisipkan itu bisa dari hewan yang lain, spesies yang berbeda, ataupun dari spesies yang sama. Kemudian mungkin kalau untuk tumbuhan dari tumbuhan gitu ya. Jadi apakah dari tumbuhan ke hewan bisa? Secara teoritis bisa, meskipun mungkin belum ada yang melakukan atau sudah ada tapi tidak populer. Ya, biasanya juga menggunakan bakteri ataupun juga dari virus ya. Jadi bisa saja gen dari virus juga bisa dimasukkan dan itu masuk di dalam kategori transgen atau transgenik. Ya, metode pembuatannya pada hewan kita bisa menggunakan suspensi virus, ini yang paling lama teknologinya ya, yang diinjeksikan ke dalam rongga blastosul dari satu blastosis. Ya, mungkin agak sulit membayangkan, tapi Anda kalau sudah mengambil mata kuliah perkembangan hewan, maka Anda sudah tahu blastosis ya. Blastosis itu diinjeksi dengan suspensi virus. Ya, ini percobaan dari lupa saya sudah terlalu lama. Tapi percobaannya begitu, dan kemudian blastosisnya ditransfer ke induk mencit, dan kemudian anak-anak mencit yang dihasilkan dites atau dicek lagi apakah DNA virusnya ada di sana. Ternyata ada. Ya, dengan demikian anak-anak mencitnya adalah anak-anak mencit yang transgenik. Ya, masalahnya adalah virus hanya bisa membawa rantai DNA atau membawa urutan DNA dalam jumlah yang relatif terbatas, ya, sehingga satu itu, yang kedua, virus meskipun dia adalah sel spesifik, tetapi dia kemungkinan memiliki sel inang yang relatif luas, ya, terutama di masa embrional. Oleh karena itu agak dikhawatirkan penggunaan suspensi virus ini bisa saja dia atau dikhawatirkan bisa menginfeksi operator yang melakukan pekerjaan itu. Jadi oleh karena itu teknik ini tidak populer. Ya, dan kemudian teknologi yang lain adalah menggunakan embryonal stem cell yang diubah, yang diberi transgen atau dibuat transgenik. Nanti kita lihat pada percobaan berikutnya, ya. Embryonal stem cell-nya diisolasi dari mencit yang sesama galurnya sama ataupun galurnya berbeda. Tidak ada masalah, ya, selama dia masih bisa germline, ya. Germline artinya bisa mentransmisikan stem cell itu dari bentuk embryonal stem cell menjadi bentuk individu baru, ya. Jadi mungkin istilah-istilahnya agak sulit, nanti dicatat saja, nanti kalau kurang jelas ditanyakan. Kemudian yang saya lakukan pada percobaan ini, saya melakukan mikroinjeksi langsung ke dalam pronukleus dari zigot tahap pronukleus. Ya. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, yaitu manipulasi gennya di lab in vitro atau lab genetika kalau sekarang, ya, genetika molekuler mungkin. Kita bikin konstruksi DNA-nya, kemudian kalau itu sudah siap baru kita pergi ke lab embrio, lab kultur, begitu ya. Kita harus mempersiapkan embrionya, memanipulasi embrio, melakukan transfer, kemudian pemeliharaan induk fosternya, pemeliharaan anaknya, kemudian baru kita bisa melakukan, kalau sudah terdeteksi ada transgen pada anaknya atau dihasilkan mencit transgenik, baru kita bisa
melakukan studi. Ya, melakukan studi, tentu saja studinya adalah tergantung dari tujuan membuat transgenik itu. Ya, umumnya adalah membuat hewan model untuk satu efek dari overekspresi dari gen ya, yang dimaksud ya. Nah ini deteksinya bisa PCR, kalau sekarang pasti PCR. Kalau zaman dulu saya menggunakan Southern blot, kemudian juga bisa menggunakan marker, menggunakan warna atau fluorescence. Ya. Kemudian efek dari transgeniknya apa? Kita baru bisa studi kalau memang betul ada efek dari overekspresi dari DNA yang kita injeksikan ya. Tetapi tentu saja harus dites dulu apakah ekspresinya betul-betul meningkat akibat dari pemberian atau pembuatan transgenik tadi. Sayangnya komik ini melompat, saya cari-cari ujungnya di mana nggak ketemu, tapi nggak apa-apa lah. Anda kenal komik ini meskipun komik ini cukup tua saya kira ya. Komik ini saya membelinya aja dulu waktu baru pulang dari Australia karena ingin memberikan komik pada anak-anak ya. Saya belikan begitu, harganya masih 3.500 per buku ya. Waktu itu masih cukup mahal. Tapi saya menemukan satu cerita di dalam komik Doraemon ini yang kalau hari Minggu, sekarang hari Minggu nggak lagi disiarkan di RCTI, dulu disiarkan di RCTI. Kadang-kadang ada 1 atau 2 episode dari komik yang disiarkan. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah setinggi ini tingkat pendidikan anak-anak di Jepang ya pada zaman itu. Jika ingin membuat bakteri yang baru, ubah dulu DNA yang terdapat di tubuh bakteri sekarang. Jadi ditunjukkan Doraemon mengoperasikan sebuah alat yang sebesar televisi pada zaman dulu ya. Begitu. Nah, si Nobita tentu saja mengalami kesulitan untuk memahami cerita ini ya, cerita tentang DNA itu. Ya, yang penting caranya bagaimana itu bagi Nobita ya. Kemudian Doraemon mempraktekkan ya, tapi ini baru cloning pada bakteri kalau toh ada alatnya. Yang ternyata sampai sekarang alat ini tidak pernah muncul, tetapi cloning bakteri dilakukan di mana-mana termasuk di SITH oleh teman-teman di kelompok genetika molekuler saya kira. Ya. Nah, sebagai latar belakang untuk menuju ke sana, ya, untuk membuat hewan transgenik, saya kebetulan mendapatkan bagian studi tentang Down syndrome, ya, salah satu gen yang bertanggung jawab terhadap Down syndrome. Jadi Down syndrome ini apa? Saya kira sudah sangat populer. Down syndrome ini fotonya seperti gambarannya individunya adalah seperti gadis di sebelah kiri ini ya, dan ini terjadi di semua bangsa di seluruh muka bumi ya, dan ini cukup sering dijumpai. Kira-kira 1 di antara 700 bayi lahir itu adalah Down syndrome ya. Kemudian nah tetapi kasusnya tidak merata, jadi pada ibu-ibu muda, ibu-ibu 20 sampai 30 tahun mungkin kasusnya masih 1 di antara 1.500. Ibu-ibu di antara 30 sampai 40 tahun atau 35 tahun mungkin 1 di antara 700 ya. Nah, tapi ibu-ibu yang hamil di atas umur 40 tahun itu kasusnya menjadi 1 di antara 75 bayi lahir ya. Jadi sangat sering untuk ibu-ibu yang sudah umurnya sudah cukup sudah cukup tua lah sebenarnya untuk melahirkan bayi, meskipun bukan berarti tidak boleh saja ya, tapi resiko untuk mendapatkan bayi Down syndrome itu meningkat 10 kali lipat, 10 atau 20 kali lipat bahkan. Nah, kelainan pada anak-anak Down syndrome ini melibatkan seluruh organ tubuh dari individu Down syndrome ya, seperti rambutnya lurus. Rambut lurus orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda mungkin juga banyak, apalagi orang-orang dari Republik Rakyat Cina mungkin memang banyak. Ya, kemudian hidungnya pesek, kemudian yang sangat khas adalah adanya
epicanthal fold, jadi ada lipatan pada bagian atas mata, ya, itu yang lebih tebal, dan ini oleh karena itu sangat mendekati ciri-ciri orang-orang dari Mongolia. Makanya dulu disebut penyakit atau Mongolism disease, padahal ini bukan disease. Ya, jadi orang Mongolia merasa keberatan disebut Mongolism karena mereka tidak mengalami persoalan yang serupa dengan Down syndrome ini, ya, makanya mereka protes ke PBB tahun 60-an dan dikabulkan, sehingga namanya dikembalikan kepada penemu, bukan penemu, kepada dokter yang pertama kali mendeskripsikan adanya bentuk kelainan ini pada tahun 1880-an. Ya, dan kemudian nama beliau diabadikan sebagai penemu sindrom ini, yaitu John Langdon Down. Ya, jadi Down ini adalah nama penulisnya, nama dokter atau physician yang melaporkan pertama kali. Ya, diketahui juga bahwa bayi-bayi leukemia itu biasanya bayi-bayi Down syndrome itu biasanya mengalami leukemia yang sangat tinggi, kurang lebih 50-70 kali lipat kejadian dibandingkan dengan bayi normal. Kemudian juga pada anak-anak Down syndrome mengalami katarak, ya, jadi penglihatannya sedikit terganggu. Kemudian pada umur 35-an mereka akan mulai mengalami Alzheimer disease. Ya, Alzheimer disease ini adalah mulai kehilangan memori. Ya, jadi pada orang normal biasanya terjadi di atas umur 60 tahun. Tapi pada anak-anak Down syndrome itu terjadi lebih awal, yaitu kira-kira umur 35-an. Nah, akhirnya diketahui pada tahun 50-an itu diketahui bahwa Down syndrome adalah trisomi 21. Bagaimana itu bisa diketahui? Awalnya juga tidak diketahui, ya, meskipun mikroskop sudah lama, zaman Leeuwenhoek diketemukan, tetapi teknik untuk menemukan ini juga belum diketahui. Tetapi di tahun 50-an ada seorang ilmuwan, Lejeune namanya, dia berhipotesis bahwa jangan-jangan gitu, hipotesis jangan-jangan Down syndrome ini disebabkan oleh trisomi. Kenapa? Karena dia menemukan individu-individu Down syndrome itu umumnya steril, dan pada tanaman itu kalau ada individu tanaman yang ditemukan trisomi biasanya steril. Jadi dari sana kemudian hipotesisnya dibuktikan oleh Lejeune pada tahun 55 atau 56, saya lupa, ya. Dan beliau bisa menemukan itu. Jadi Anda lihat gambar ini, ya, meskipun gambar ini tidak berhubungan dengan foto tadi, ya, karena foto tadi gambarnya perempuan, ya, tetapi pada karyotipe ini, meskipun karyotipe lama ini, ya, itu adalah XY. Jadi ini individu laki-laki, tetapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah di sini Anda melihat bahwa kromosom 21 itu jumlahnya ada 3. Jadi ini adalah total trisomi, ya, trisomi 21 total. Ya, dan ini mewakili 95% dari populasi trisomi 21. Ya. Jadi 95% anak-anak Down syndrome adalah trisomi 21 total, utuh seperti ini. Ya. Nah, menariknya ketika saya belajar dulu, ada 3% Down syndrome itu yang trisomi 21 mozaik. Ya, artinya apa? Artinya di dalam tubuh individu itu, di dalam tubuh individu Down syndrome itu terjadi campuran antara sel-sel trisomi 21 dengan sel-sel normal. Ya. Nah, tentu saja fenotipnya itu bisa mendekati trisomi 21, mendekati Down syndrome, tetapi juga bisa mendekati normal, tergantung berapa banyak jumlah atau kombinasi antara sel trisomi dengan sel normal. Ya. Nah, ini yang sedikit memudahkan kami pada waktu belajar adalah bahwa 2% dari trisomi dari Down syndrome itu adalah trisomi tetapi tidak total,
ya, tetapi adalah trisomi parsial yang disebabkan adanya translokasi kromosom. Ya. Translokasi kromosom dan tentu saja dan hasil translokasinya itu selalu melibatkan sepertiga bagian ujung dari kromosom 21, ya. Ujung lengan P, ya, lengan P, jadi lengan panjangnya bukan lengan pendeknya, jadi lengan yang bawah dari kromosom 21. Jadi hanya sepertiga bagian saja dari lengan panjang dari kromosom 21 itu sudah bisa menyebabkan adanya trisomi, adanya individu Down syndrome. Oke. Ya. Jadi mengapa atau bagaimana Down syndrome bisa terjadi? Secara teoritis adalah seperti ini. Ini adalah proses meiosis pada pembentukan gamet. Ya. Yang paling kiri A ini adalah meiosis normal, jadi ada profase, ada metafase, ada anafase, kemudian telofase menghasilkan 2 anak sel di mana jumlah kromosomnya adalah sudah N, tetapi jumlah kopinya masih 2. Ya, tiap-tiap kromosom masih terdiri dari 2 kopi karena masih ada ikatan pada bagian sentromernya. Pada meiosis 2 maka akan dimulai dengan metafase 2, kemudian anafase, kemudian dihasilkan 4 anak sel yang masing-masing adalah N kromosom. Jadi ini sudah N sekarang, tapi 2 kopi, ini menjadi N, menjadi 1 N, 1 kopi. Nah, bagian B, C, dan D ini saya bikin gambarnya tentang non-disjunction dan translokasi sebenarnya, tapi mungkin terlalu kecil, tidak apa-apa, kita coba lihat. Ya. Nah, pada bagian B ini non-disjunction yang terjadi pada metafase 1 atau anafase 1. Ya. Jadi seharusnya semua kromosom dibagi rata ke kanan dan ke kiri, ya, tetapi bisa terjadi atau bisa ada kasus bahwa satu set kromosom itu terbawa ke anak sel yang sebelah kiri. Sehingga anak sel yang sebelah kiri ini membawa kelebihan kromosom, sementara yang sebelah kanan itu tidak mendapatkan jumlah kromosom yang tepat. Ya. Kalau nanti mengalami metafase 2, maka yang sebelah kiri ini akan menghasilkan 2 anak sel yang kelebihan kromosom, sedangkan yang sebelah kanan ada 2 anak sel yang kekurangan kromosom. Ya. Tergantung ini ada pada individu laki-laki atau gamet laki-laki atau gamet jantan atau gamet betina. Kalau gamet jantan maka 4-4-nya akan menjadi sperma, dan spermanya ada yang memiliki kelebihan kromosom dan ada yang memiliki kekurangan kromosom. Kalau ini menjadi sel telur pada atau gamet betina, maka hanya 1 yang menjadi inti telur, sementara yang 3 adalah badan polar. Ya, menjadi badan polar sehingga dia tidak berfungsi. Tapi yang manapun yang terjadi itu bisa terjadi, jadi bisa bisa kelebihan 1 kromosom atau kekurangan 1 kromosom sebagai gamet. Ya. Nanti kalau ketemu, kalau misalnya sel telur dia memiliki kelebihan 1 kromosom ketemu dengan sperma normal, maka yang terjadi adalah trisomi. Ya. Tetapi kalau sel telurnya adalah yang kekurangan kromosom dan ketemu dengan sperma normal, maka yang terjadi adalah monosomi. Ya, tergantung monosomi kromosom berapa yang tidak ada. Ya, vice versa atau sebaliknya juga demikian. Kalau sperma membawa kelebihan 1 kromosom ketemu dengan sel telur normal, maka akan dihasilkan zigot yang trisomi. Sebaliknya, kalau sperma yang kekurangan 1 kromosom ketemu dengan sel telur normal, maka akan menjadi monosomi. Nah, itu nanti kita diskusikan di lain waktu tentang monosomi dan trisomi. Kemudian non-disjunction juga bisa terjadi pada meiosis 2. Ya. Jadi meiosis 1-nya normal, kemudian meiosis 2-nya baru non-disjunction, sehingga di sini bisa saja dihasilkan sel telur normal karena dari sisi kanannya normal, tapi sisi kiri ada 1 yang bakal trisomi atau 1 yang bakal monosomi.
Tergantung yang mana yang akan menjadi inti telur sebenarnya, ataupun inti sperma ya. Nah, kemudian gambar keempat ini saya dedikasikan atau saya gambarkan dengan translokasi sebenarnya. Ya, jadi pada meiosis kedua, ini saya gambarkan di meiosis kedua, kalau di meiosis 1 gambarnya terlalu ruwet, jadi karena ruangannya nggak cukup banyak, sementara gambarnya banyak, ya. Sehingga apa yang terjadi dengan translokasi adalah satu kromosom menempel pada kromosom yang lain. Ya, kemudian bisa menempel semuanya sehingga dia menjadi sambungan kromosom yang utuh, ya, sehingga sel anaknya nanti ada yang kelebihan satu kromosom, ada yang kehilangan satu kromosom. Ya. Di sisi lain translokasi bisa parsial. Jadi tadi yang terjadi adalah hanya sepertiga dari ujung lengan panjang dari kromosom 21 misalnya. Jadi lengan panjangnya saja yang menempel pada kromosom lain, dan kemudian ketika terjadi anafase meiosis 2 itu ada sel yang kelebihan satu ujung kromosom, tapi ada sel yang tidak atau kehilangan ujung kromosomnya. Ya. Nah, penjelasan ini cukup panjang, saya kira mungkin harus nanti saya ulang di diskusi tentang trisomi mungkin. Baik, jadi kesimpulannya non-disjunction dan psikotrisomi itu bisa terjadi, non-disjunctionnya terjadi pada meiosis 1 atau meiosis 2, bisa melibatkan semua nomor kromosom, ya, tetapi biasanya hanya 1 dari 23 pasang kromosom yang terjadi. Ya. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih terjadi kekacauan sehingga tidak mungkin embrionya tidak bisa tumbuh. Ya. Nah, ini sama ceritanya tentang itu. Nah, ya, ceritanya masih sama tentang kelebihan kromosom dan kehilangan kromosom. Ya. Jadi kalau nanti ini ketemu antara sperma dengan sel telur, maka akan terjadi zigot yang kelebihan satu kromosom ya, bukan satu set kromosom. Ya. Satu set kromosom itu namanya poliploidi. Ya. Kalau ini trisomi. Ya, ini translokasi. Jadi translokasi bisa seperti ini ceritanya. Kromosom 20 misalnya dengan kromosom 4 terjadi interlink begitu. Kemudian ujung dari kromosom 20-nya pindah ke kromosom 4, sementara ujung kromosom 4 pindah ke kromosom 20. Ya, jadi di bawah mikroskop mungkin akan cukup sulit menemukan, tetapi bisa saja terjadi. Ya. Jadi sebelum translokasi bentuknya normalnya adalah seperti ini, setelah translokasi maka kromosom 4-nya menjadi lebih pendek, tapi kromosom 20-nya menjadi lebih panjang. Ya. Nah, bagi Anda yang tertarik mempelajari karyotipe, mungkin sekarang sudah jauh lebih maju, sudah ada komputer yang bisa diprogram untuk itu, sehingga lebih mudah untuk mengurutkan kromosom, ya, dibandingkan zaman dulu kami harus melakukannya dengan cara manual. Ya. Jadi dipotongin di foto, kemudian dicetak, kemudian hasil cetakannya kita potong satu-satu, kita cari padanannya antara satu kromosom dengan kromosom yang lain, kemudian dijejerin dan seterusnya. Ya. Nah, saya kembali ke kromosom 21. Ternyata kromosom 21 kalau Anda lihat, kalau kita kembali ke gambar ini, ya. Jadi kromosom itu diberi nomor sesuai dengan ukurannya. Ukuran terpanjangnya adalah kromosom 1, ukuran terpendeknya adalah kromosom 22. Jadi kromosom 23 itu tidak ada, yang ada adalah kromosom X dan kromosom Y. Ya, jadi pada individu betina, pada mamalia, dia memiliki 2 kromosom X yang sebenarnya adalah autosom. Ya, sebenarnya adalah autosom. Sementara individu laki-laki itu memiliki kromosom Y yang di dalamnya terdapat satu gen yang disebut testis determinating factor, ya, atau SRY, sex ratio on Y chromosome. Ya, jadi ada beberapa nama untuk gen yang dianggap sebagai kausa prima terjadinya bentuk jantan dan bentuk betina pada mamalia. Ya. Nah, ketika saya pulang, isu tentang jantan betina ini tidak relevan kemudian, karena pada
kebetulan Bu Anggra ini sedang studi tentang determinasi seks pada penyu hijau, Chelonia midas pada waktu itu, yang dimana pada Chelonia, pada reptilia secara umum itu tidak ada kromosom seks, tidak ada kromosom XY-nya. Ya, mungkin kromosom X-nya ada tapi Y-nya tidak ada. Ya, jadi dia tetap XX seperti normal. Jadi secara kromosomal reptil itu semuanya satu bentuk. Ya. Tetapi ada determinasi seks yang kemudian di belakang hari kita ketahui bahwa determinasi seks itu tidak harus tergantung kepada atau pada keberadaan dari kromosom Y atau TDF. Ya, nanti kita diskusikan di tempat berbeda kalau ada pertanyaan tentang itu. Nah, kembali ke kromosom 21. Jadi lengan panjang kromosom 21, maaf bukan saya tadi kembali, lengan pendek itu adalah lengan P, lengan panjang adalah lengan Q. Ya. Nah, lengan kromosom itu diberi nomor sesuai dengan band yang bisa dideteksi dengan menggunakan pewarnaan Giemsa ataupun pewarnaan yang lain. Ya. Kalau dulu sulit sekali memahami kenapa kok bisa terjadi larik-larik pada kromosom. Ya. Kalau sekarang tentu saja dengan mikroskop elektron dan dengan berbagai pembuktian diketahui bahwa pada daerah-daerah tertentu dari lengan kromosom itu lilitan DNA-nya itu sangat padat atau sangat rapat, sehingga ketika diberi pewarna seperti Giemsa, dia akan menyerap pewarna lebih banyak sehingga kelihatan gelap. Sementara nanti ada daerah yang tidak menyerap warna sehingga dia terjadi warna blank seperti ini. Ya, kemudian gelap lagi, kemudian blank lagi begitu. Nah, saya tidak tahu persis kenapa nomornya adalah 1.1, 1.2, 11.1, maaf, 11.1, 11.2, 21.1, 21.2. Saya dulu tidak mempertanyakan sampai sejauh itu ya, tetapi mungkin ada alasan bagi para karyotiper, orang yang mengerjakan karyotyping, bahwa jumlah bandnya ternyata terbatas dan mudah diketahui. Ya. Nah, sepertiga ujung lengan panjang dari kromosom 21 itu diketahui sampai tahun 2096 itu banyak sekali gen-gen yang aktif ada di sana. Ya, gen-gen yang penting dan aktif berada di sana ini disebut sebagai Down syndrome region. Ya, ini ada amyloid precursor protein, ini APP protein yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejadian Alzheimer's disease. Ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan di depan, anak-anak Down syndrome itu mengalami Alzheimer's lebih awal karena memang jumlah gennya ada 3 kopi dibandingkan dengan orang normal yang hanya 2 kopi. Tapi tentu saja jumlah gen di dalam kromosom saja itu tidak bisa menjelaskan bagaimana dia berisiko mendapatkan Alzheimer's lebih awal, kemungkinan karena APP-nya menjadi lebih banyak. Tapi bagaimana itu terjadi, saya kira saya harus belajar lagi, sudah terlalu lama. Kemudian ada sodium oxide dismutase, ini enzim yang juga bertanggung jawab kemungkinan terhadap adanya radikal bebas di otak dan di sel. Ya. Kemudian saya tidak tahu ALS, PRGS, kemudian IFNAR atau interferon alpha reseptor dan interferon beta reseptor, ini adalah protein yang bertanggung jawab terhadap eliminasi dari virus. Ya. Jadi interferon ini ada antivirus. Kemudian ada ERK dan H2, ini adalah 2 gen yang berasal dari sebenarnya sistem imun bertanggung jawabnya, tetapi tampaknya dia juga ada kaitannya dengan pembentukan tulang. Ya, meskipun pembentukan tulang tidak semena-mena oleh mereka karena di sini nanti ada kolagen 6A1A2, ini juga terhadap tulang. Kemudian MX12 lupa saya. Ya, S100B kelihatannya juga ada kaitannya dengan pembentukan tulang. Ya, oleh karena itu, karena cukup banyak gen-gen yang terlibat di dalam pembentukan kolagen maupun pembentukan tulang, jadi kemungkinan memang mereka bertanggung jawab atas terjadinya Down syndrome.
Ya, di sini ada CREY1 atau alfa kristalin. Maaf, ini alfa kristalin 1. Ini adalah gen yang bertanggung jawab terhadap pembentukan kristal pada kornea mata, ya, pada lensa mata, maaf. Pada lensa mata. Oleh karena itu wajar ketika ekspresinya berlebih, ya, menyebabkan pertumbuhan lensa matanya justru menjadi kacau dan sering menghasilkan katarak. Ya, sering menghasilkan katarak. Jadi tampaknya ada semua di sini sampai tahun itu sudah dipelajari, sudah kami pelajari. Nah, ini adalah studi tentang keluarga gen H2. Jadi H2 itu keluarganya besar sekali, banyak sekali. Jadi ada H1 dan selalu H ini dijumpai baik pada mamalia, ya, pada manusia, kemudian tikus, mencit, kemudian mana ada cat juga pada waktu itu sudah diketahui, tetapi juga bisa ditemukan pada Xenopus, ya, pada katak, ya, katak Xenopus, kemudian juga Drosophila melanogaster. Ya. Nah, memang studi yang paling banyak dilakukan adalah pada waktu itu adalah pada human and mouse, ya, karena memang di negeri sana mungkin itu yang apa namanya hewan percobaan yang mudah diperoleh, begitu ya. Meskipun Drosophila juga ada, tapi Drosophila mungkin peranannya tidak terlalu banyak. Jadi H2 ini lokasinya selalu ada pada sepertiga ujung kromosom 21, selalu terlibat dalam setiap fenotip Down syndrome, dijumpai pada kebanyakan mamalia. Ya, oleh karena itu mencit transgenik kita harapkan nanti dia bisa menjadi model hewan model yang menunjukkan adanya abnormalitas seperti yang ditunjukkan pada individu Down syndrome. Ya. Ini adalah konstruksi yang kami gunakan pada waktu itu, ya. Jadi ada dua konstruksi. Konstruksi yang pertama ini lebih bersih sebenarnya, tetapi promotornya kita gunakan mouse metallethionein 1. Ya. Jadi kenapa kita gunakan mouse? Karena kita menggunakan hewannya mouse untuk mengekspresikan konstruksi ini di dalam transgenik, tetapi rupanya karena dia promotornya adalah MMT, ya, dari mouse, maka tingkat kompatibilitasnya sangat tinggi, akibatnya ekspresinya mungkin terlalu besar sehingga banyak atau hewan yang dihasilkan mungkin tidak bisa lahir hidup karena sudah mati dulu di dalam kandungan. Ya, dugaan kami demikian. Oleh karena itu setelah perjalanan cukup panjang, saya diberi konstruksi yang kedua, ya, dengan promoter yang sama, metallethionein, tetapi dari seed dari domba, ya. Dan ini lebih soft, ya, tidak sekeras yang pertama, meskipun tentu saja akibat dari pembuatan konstruksi itu saya harus mencari enzim restriksi yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan transgen. Konstruksi pemotongannya hanya saya linearisasi saja. Jadi ini ujung PBU1, ini nyambung dengan ujung PBU1 yang sana. Hanya saya linearkan. Kalau ini dibersihkan sehingga ujung eko dengan ujung eko ini sebenarnya masih ada ampicillin resistan dan lain-lain yang tidak ikut, ya. Jadi relatif lebih bersih sebenarnya. Tapi justru karena itu saya kesulitan mendapatkan mencit transgeniknya. Ada yang lahir satu, ya, tetapi selebihnya ada yang lahir lagi satu dan kemudian salah bunuh dan seterusnya. Jadi ini studinya menjadi sangat panjang sekali. Oke. Nah, ini adalah gambaran mikroskop yang dilengkapi dengan mikromanipulator, ya. Jadi yang atas ini mikroskopnya adalah inverted tentu saja biasanya, tetapi mikromanipulatornya ini dari Leitz, ya. Jadi ada dua, kanan dan kiri. Yang saya gunakan tidak dilengkapi dengan kontrol dari tekanan injeksinya. Jadi tekanan injeksinya saya menggunakan tekanan manual, ya, menggunakan siring biasa. Ya.
tetapi justru holding pipetnya saya menggunakan tekanan hidrolik ya, tekanan hidrolik sehingga lebih bisa dikontrol. Tapi tekanan DNA-nya kita menggunakan tekanan angin biasa, yang itu justru sebuah kesulitan ya. Nah, ini saya kira kalau mikromanipulatornya Leitz dan mikroskopnya juga Leitz, nanti posisinya seperti ini ya. Jadi ini satu company sama-sama Jerman. Jadi tidak perlu ada dermaga ini, ada papan metal untuk menyokong si mikromanipulator karena tingginya udah sama ya, sehingga bisa diletakkan begitu saja di grip dengan meja, langsung dengan meja bawahnya ini. Jadi mejanya ini meja metal juga, kemudian ada pilar-pilar penyangga ini juga dari metal, aluminium paling tidak ya, atau besi, tapi besi bisa karatan gitu ya. Jadi kalau aluminium lebih baik. Kemudian ada meja kecil ini yang juga dari aluminium ya, dia ditaruh di situ. Ini mikroskopnya kelihatannya Nikon ya, jadi lebih tinggi posisinya sehingga dia butuh kaki tambahan ini. Ya, kalau ini mikroskopnya Leitz, mikromanipulatornya juga Leitz, ya, sehingga dia kompatibel. Ya, meskipun tentu saja namanya kompatibel di sini tidak seperti komputer. Nah, dua yang ke kanan dan yang tengah ini mikroskopnya kemungkinan besar Nikon ataupun Leitz, tetapi mikromanipulatornya berbeda. Ya, mikromanipulatornya itu tidak berwujud mikromanipulator mekanik seperti ini, tetapi hidrolik semuanya dikumpulkan dengan tabung berisi minyak, berisi cairan yang bisa memberikan tekanan, baik tekanan tarik maupun tekanan lepas. Ya. Jadi banyak sekali panelnya tentu saja, tapi lepas-lepas, sehingga saya tidak tahu, saya belum pernah mengoperasikan yang seperti ini, meskipun ketika kami harus beli di SITH ya, pada waktu itu masih Departemen Biologi, kita dapatnya yang ini ya, suppliernya tidak berani memberikan yang ini karena terlalu mahal ya. Dia akhirnya memberi kesempatan untuk membeli yang Narishige-nya ya. Ya, tapi sejauh ini belum kita operasikan karena saya khawatir kalau mahasiswa yang belajar mengerjakan ini bisa nggak lulus kalian, karena mengoperasikan ini secara teknis tidak sulit, tetapi banyak hal yang harus dipahami sehingga bisa menghasilkan hasil yang bisa dijadikan skripsi ataupun tesis. Ya, nah ini di samping kanan bisa saja dihubungkan dengan kamera yang kamera itu dimasukkan ke televisi. Pada waktu itu belum, layar komputer belum bisa dipakai ya, masih televisi ya. Jadi orang kalau nggak mau melihat di sini bisa melihat di layar ini. Nah, tentu saja yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Haris sebenarnya adalah serupa ya, ini ya, untuk melakukan ICSI. Jadi teknologinya sebenarnya sama, tetapi aplikasinya sedikit berbeda. Ya, jadi kalau Pak Aris kemarin menginjeksikan sperma ke dalam sitoplasma sel telur, kalau saya menginjeksikan DNA, jadi DNA-nya ada di sini, di pipet mikroinjeksi, kemudian ini adalah pronukleusnya, ya, ini pronukleusnya, kita injeksikan ke sana, kemudian kita pompakan, kita kasih tekanan supaya DNA-nya keluar dan masuk ke sini. Ya, gampang, ya, sekilas gampang secara teoritis, secara praktis sulit karena banyak faktor yang harus dipelajari, dipahami. Ya, jadi misalnya kalau pipet ini tajam tetapi ujungnya tertutup, maka DNA-nya tidak bisa keluar. Ya, jadi ujung dari ini sangat kecil, ya, 1 mikron mungkin, sehingga DNA yang ada di dalam pipet ini bisa masuk ke sini. Ya. Nah, kalau DNA-nya terlalu pekat, artinya konsentrasinya terlalu tinggi, maka kemungkinan akan menghasilkan tangle, menghasilkan blundet. Blundet tahu ya, benang menghasilkan kekusutan. Kalau benang itu kan bisa kusut tuh. Ya. Jadi DNA itu sepertinya
karena dia rantai panjang begitu, wujudnya seperti benang, bayangan saya. Kalau dia kusut, dia bisa menyumbat si pipetnya. Yang kedua, kalau dia masuk ke sini, dia juga menghasilkan kekusutan dari kromosom, sehingga kemungkinan embrionya tidak bisa membelah. Ya, jadi itu sebuah persoalan, sehingga harus dicari betul konsentrasi DNA yang bisa diterima. Karena kalau konsentrasinya terlalu rendah, jumlah kopi yang kita injeksikan juga terlalu sedikit. Ya, jadi mungkin efeknya tidak kelihatan. Nah, kalau terlalu banyak, selain menghasilkan kekusutan, tadi juga menghasilkan blok. Jadi embrionya tidak bisa membelah. Ya, nanti saya tunjukkan, moga-moga rasanya ada gambar embrio yang tidak membelah, tetapi dia menunjukkan transgen. Ya, kesulitan yang lain adalah kalau sperma itu kelihatan barangnya, kelihatan bendanya, dia kalau spermanya sudah masuk ke dalam sini, sudah kelihatan ada di situ atau masih tersisa di dalam, tertinggal di dalam pipet injeksi, itu bisa kita lihat. Tetapi DNA ini tidak bisa kita lihat, dia transparan. Ya. Kalau kita kasih warna gimana, Pak? Kalau kita kasih warna, pewarna itu mungkin akan menyebabkan si embrionya juga blok. Ya, jadi kesulitan tersendiri. Kemudian alat pendukung yang lain, saya memerlukan inkubator yang ada CO2-nya untuk kultur embrionya, dan juga mikroskop bedah, ya, mikroskop bedah untuk memindahkan sel telur atau embrio dari mikromanipulator ke culture dish, ya, ke kultur, kemudian nanti kita simpan di dalam inkubator. Ya. Jadi untuk embrio transfer, maka saya perlu 2 mikroskop. Kenapa? Karena satu untuk mengambil atau menaruh embrio, dan satu mikroskop untuk menaruh mencitnya. Karena transfer embrio mencit itu kecil, jadi memang perlu mikroskop bedah dua buah. Nah, tentu saja masih harus dilengkapi lampu dengan pencahayaan dari atas. Karena ini pencahayaannya dari bawah, kalau untuk mencit dia nggak bisa, karena mencit nggak bisa tembus lampu. Ya, inkubator tentu saja ya, untuk inkubasi embrio setelah koleksi, setelah memanipulasi, dan selama embrio transfer. Jadi bahkan karena lab kultur kita tidak boleh bersamaan dengan ruang mencit, ya, maka saya harus punya inkubator di beberapa tempat, ya, di lab saya, di tempat saya belajar itu ada inkubator di beberapa tempat, di ruang kultur, di ruang manipulasi, dan juga di ruang transfer, ya, di kandang. Ya. Jadi ada 2 tempat yang saya gunakan untuk bekerja menghasilkan mencit transgenik ini. Pendukung yang lain yang kecil-kecil adalah satu set alat bedah ukuran mencit, ya. Ada gunting ukuran 12 cm, ya, guntingnya kecil. Kemudian ada watchmaker forceps atau pinsetnya tukang jam, mungkin kalau diterjemahkan, ya, pinset dengan ujung yang runcing seperti jarum. Kemudian tentu saja memerlukan siring dan jarum yang disposable. Ini karena operasi saya lakukan tiap hari, maka butuhnya banyak. Kemudian ada pipette holder yang dikendalikan dengan mulut, ya, jadi untuk mengambil atau memindahkan embrio. Bahan habis yang lain adalah tentu saja induk mencit. Jadi induk mencit ini ada 2 macam, ada induk mencit penghasil embrionya, penghasil sel telurnya, atau embrio, ya, penghasil embrio, pronucleus embrio, ya, dan nanti ada mencit yang digunakan sebagai reseptor, ya, sebagai foster, di mana induk ini kita siapkan dia dalam keadaan bunting semu, ya, catat nanti. Nah, kemudian mediumnya kita gunakan 2 macam, medium M2 ini untuk operasi di meja bedah, ya, operasi untuk koleksi embrio, dan M16 ini untuk kultur, ya. Jadi ini agak berbeda. M2 ini ada buffernya, sehingga dia pH-nya relatif tetap. Kalau M16 ini tidak mengandung buffer, sehingga di atas meja dia karakternya agak sedikit asam, ya, agak sedikit asam. Tapi kalau sudah ditaruh di inkubator dengan adanya CO2, maka tingkat keasamannya akan turun atau pH-nya naik menjadi pH normal, ya, sehingga itu sebuah situasi tersendiri.
Nah, DNA yang bagus yang saya bisa pakai pada waktu itu adalah 1 pikogram per mikroliter. Ya. Jadi ini kurang lebih mengandung sekitar 50 sampai 500 kopi DNA. Jadi kalau sudah mendekati 500, kemungkinan blocking. Ya, ini sama dengan kalau zaman sekarang Anda menggunakan sampel DNA untuk PCR, kalau konsentrasinya terlalu tinggi biasanya terjadi blocking sehingga tidak bisa terjadi amplifikasi. Ya, oleh karena itu jumlah sampelnya harus relatif encer, relatif sedikit sehingga bisa diamplifikasi oleh DNTPase yang ada di dalam larutan. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita menyiapkan kultur embrio. Jadi kultur embrio itu tidak bisa seperti kultur sel yang bisa ditaruh sembarang tempat di dalam dish, ya. Tapi kita bikin beberapa drop medium. Mediumnya kita taruh seperti ini, ya, kira-kira 20 mikroliter, ya, 15 sampai 20 mikroliter. Kalau lebih banyak bagaimana, Pak? Kalau lebih banyak bagus-bagus saja, tapi ada kelemahannya, yaitu nanti dia, karena ini kemudian kita tutup dengan minyak parafin, ya. Minyak parafin atau minyak mineral, ya, ditutup begitu sehingga medium ini tidak mengalami penguapan ataupun kehilangan cairan, dan dengan demikian konsentrasi mineral di dalamnya relatif tetap. Ya, kalau nggak ditutup dia sebentar saja akan habis karena terlalu kecil dropnya. Ya. Nah, kalau dishnya kotor, maka dia tidak akan membentuk gelembung seperti ini, tapi dia akan menyebar itunya, mediumnya. Ya, jadi dish yang sudah demikian tidak bisa dipakai. Ya, jadi ini menggunakan disposable culture dish tentu saja. Ya. Nah, kemudian di dalam 1 drop ini bisa kita masukkan sampai 50 embrio sebenarnya. Ya, setiap kali bekerja saya sebenarnya hanya memerlukan 2 drop, ya, 2 drop, tapi biasanya karena ruangannya cukup banyak kita bisa bikin 5 drop seperti ini. Ya, kenapa 2 drop? Ya, 1 drop adalah untuk menaruh embrio yang belum dimanipulasi, dan 1 drop adalah untuk menaruh embrio yang sudah dimanipulasi. Ya, tapi kalau jumlah embrionya terlalu banyak, maka drop-drop yang lain masih bisa kita gunakan. Jadi memang diperlukan itu. Ya. Nah, ini adalah gambaran embrio tahap pronukleus, ya, yang bagus fotonya, ya. Saya ambilkan foto-foto yang bagus. Saya sendiri ketika di balik mikroskop mungkin tidak terlalu berpikiran untuk membuat banyak foto, ya, karena kita perlunya adalah hasil. Ya, tapi ketika harus presentasi atau harus memberi kuliah kepada kalian, maka foto-foto seperti ini menjadi perlu. Nah, ini adalah inkubasi embrio setelah diinkubasi 24 jam kurang lebih, dia menjadi tahap 2 sel, ya, seperti ini atau seperti ini. Nah, ini yang sudah tahap blastokista, ya. Tadi kalau cerita tentang injeksi blastokista, maka injeksinya dilakukan dari bagian tipis hubungan antar sel seperti ini, ya. Jadi pipetnya harus masuk ke sini. Kenapa? Karena kalau masuk ke sini maka sel ini akan pecah, dan sel yang pecah menyebabkan mati, dan kematian 1 sel itu bisa menyebabkan kematian pada seluruh embrio kalau ini tidak berhasil di recovery. Oleh karena itu pipet injeksinya harus lewat bagian tipis ini, di mana ini adalah bagian tepi dari 2 sel yang berbeda, ya. Jadi kemungkinan pertama ada 2 sel yang rusak, atau kemungkinan yang lain adalah yang terbuka adalah tepian dari sel, jadi tidak sampai merusak atau tidak mematikan inti sel. Ya, jadi suspensi DNA-nya bisa ditaruh di sini. Ya, ini adalah inner cell mesh-nya. Saya kira kemarin kuliah Pak Aris sudah dijelaskan, ya. Kalau ini adalah ini, ya, inner cell mesh-nya. Jadi ini adalah cara embrio transfer, ya. Jadi embrio transfer ini pipet mikropipet, ya, sebenarnya tidak bisa menggunakan pipet Pasteur, ya, bahannya pipet Pasteur tapi kita bikin mikro, ya, kita kecilkan sehingga ukuran diameternya kira-kira hanya 150 mikron, ya, dan embrio yang berukuran 100 mikron itu bisa masuk, ya. Kalau terlalu besar nanti sulit masuk ke uterusnya, ya. Kalau terlalu kecil embrionya nggak bisa diambil, ya. Jadi nah, tapi tentu saja ada
teknik tertentu yang bisa kita gunakan ya. Jadi dengan menggunakan mikropipet ini kita buat bubble ya, kita buat bubble, medium, bubble, air bubble artinya gelembung udara ya, kita kasih gelembung udara dan medium supaya tekanan kapilernya menurun ya, sehingga mudah dikendalikan. Kalau tidak akan terjadi kayak kapiler dan dia menghisap seluruhnya ke sana. Ya, oleh karena itu panjangnya diperlukan kira-kira 15 cm. Ya, cukup banyak, cukup panjang. Nah, ini adalah teknik operasinya, teknik operasi embryo transfer. Kita bius mencitnya supaya pingsan tentu saja. Ya, dengan pembius tentu saja. Kemudian kita buat lubang pada kulit punggungnya, ya seperti ini. Kemudian bukan hanya kulitnya, ototnya juga kita sayat sedikit supaya kita bisa tarik uterusnya ke atas. Ya. Kemudian kita pasang klem. Klem ini akan menahan karena uterus ini terdiri dari otot, maka dia bisa berkontraksi. Jadi kalau kita tarik keluar kemudian kita lepaskan, dia akan masuk kembali ke dalam rongga perut. Ya, untuk mengatasi itu maka kita kasih pemberat dengan klem ini. Jadi kita klem supaya dia tidak tertarik masuk. Ya. Nah, ini adalah ovariumnya, ini adalah ovidaknya, dan ini adalah uterusnya. Tergantung sekarang kita mau transfer apa. Ya, kalau kita mau transfer embrio tahap 2 sel, maka saya harus memasukkan embrionya ke fimbrie, ke ujung dari ovidak. Ya. Harus dicari di sini di bawah mikroskop, ya, ujung dari fimbrienya, ujung dari ovidak ini yang mana, kemudian kita membran pembungkusnya kita buka, ya, disobek sedikit, kemudian ujung pipet ini kita masukkan ke ujung ovidak itu, kemudian embrionya kita rilis di situ. Ya. Nah, tapi kalau transfernya adalah blastosis, maka kita bikin lubang pada uterus seperti ini, ya, dengan jarum 25G atau 26G, kita bikin lubang, kita tusuk dengan lubang. Saya biasanya bikinnya agak ke atas karena nanti embrio akan terimplantasi di sepanjang uterus. Ya. Nah, seperti ini. Ya, sebenarnya bisa di sini. Ya. Ini adalah ovidaknya. Ya, sini. Ini adalah ovidak dan ovariumnya. Ini adalah klemnya sebenarnya, ya, klemnya atau ya klem atau pipet yang kita gunakan untuk memegang itu. Ya. Nah, ini adalah pipet transfernya, ya, di mana di dalamnya ada blastosis sekira 6 untuk satu sisi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 embrio per satu uterus. Ya. Kemudian kita masukkan, kalau sudah masuk kemudian kita rilis. Ya, kita tiup sedikit supaya embrionya keluar. Ya. Nah, tentu saja setiap kali selesai melakukan transfer, si pipet ini harus kita cek ulang bahwa embrionya betul-betul sudah rilis ke dalam uterus ataupun ke dalam ovidak. Ya. Kita cek di bawah mikroskop bahwa sudah tidak ada lagi embrio yang tersisa di situ. Gampang pekerjaannya kan? Nah, gampang secara teoritis. Secara praktis butuh waktu sekitar 3 bulan untuk latihan. Nah, kemudian kalau sudah selesai transfer ke kiri dan kanan, kemudian klemnya kita lepas, pinsetnya juga kita lepas, maka uterus dan ovarium ini akan kembali masuk ke dalam rongga perut, kemudian kulitnya kita jahit atau kita klem dengan penjahit dengan jarum, dengan benang jahit ataupun dengan klem, ya, bisa diklem sehingga dalam waktu beberapa hari dia akan sembuh kembali, ya, akan sembuh kembali sambil dia mengalami kebuntingan. Ya, kemudian induk mencit ini akan melahirkan anak-anak mencit dari hasil transfer, tergantung, ya, sangat tergantung berapa banyak yang kita transfer. Kalau kita transfer 6 satu sisi, artinya akan 12, ya, maka kemungkinan akan ramai seperti ini hasilnya. Tergantung juga kepada DNA yang kita injeksikan. Kalau DNA-nya adalah gen yang penting di dalam proses perkembangan, ya, maka kemungkinan jumlah anaknya hanya sedikit.
Tapi kalau gennya tidak terlalu berpengaruh pada proses perkembangan, misalnya hanya untuk mendeteksi adanya ekspresi dari promoternya, gitu, maka kemungkinan anaknya banyak yang lahir. Jadi kadang-kadang saya senang dengan jumlah anak yang hanya 4 ini karena seleksinya mudah, tumbuh lebih cepat besar kelihatannya anak-anaknya dan seleksinya hanya sedikit gitu ya. Kalau anaknya sudah banyak begini, menyeleksinya juga pusing ya, karena waktu itu kita belum punya mesin PCR, masih pakai Southern blot, dan setiap DNA harus setiap sampel, setiap anak mencit ini harus kita sampling untuk dilihat status DNA-nya. Ya, harus dilakukan screening, apakah dia transgenik atau tidak. Kenapa? Kalau tidak transgenik nggak perlu dipelihara karena itu akan makan biaya lebih banyak. Jadi yang dipelihara hanya yang transgenik saja. Ya, ini ada yang aneh sebenarnya anak mencit ini, yaitu perutnya putih. Ya. Oke, kemudian kita kembali ke konstruksi yang saya gunakan. Ini adalah konstruksi yang kedua, ya, di mana kita satu circle atau satu plasmid saya linearkan saja, ya, kemudian kita jadi yang kiri ini adalah yang menggunakan konstruksi pertama yang pendek tadi, ya, yang pendek. Kalau ini yang panjang, ini yang kanan. Ya, dengan yang pendek ini karena memang dia keras, dia MMT promoternya hanya dapat satu yang survive. Ya, ada dua, satu lagi salah bunuh sehingga hilang. Ini adalah marker atau gen yang kita gunakan sebagai probe. Nih, ya, 1,7 kilogasa. Ya. Dan kalau kita potong dengan PMH1, ya, bukan BGR, dengan PMH1 restriction enzyme, saya mendapatkan band persis dengan yang ada di sini. Ya. Jadi ini kira-kira 1 mikron. Ya. Jadi bayangkan berapa banyak kopi DNA yang nempel di mencit ini, ya, sehingga tidak heran kalau sangat sulit untuk survive. Ya, ini kalau kita potong tadi dengan Hindi3, ya, dengan Hindi3 restriction enzyme, maka saya mendapatkan band di sini. Ya, ini adalah mencit normal, ya, mencit normal kontrol, di mana tidak ada band di sini dan tidak ada band di sini. Ya, jadi jelas bahwa dia adalah transgene. Ya, ini menggunakan konstruksi yang di atas, yang lebih soft sebenarnya. Saya mendapatkan 10 founder, ya, mulai dari MR3 sampai MR10.3, ya. Kenapa kok ada 10.3? Ya, jadi ini berbeda batch sebenarnya. Ya, jadi MR3 ini satu batch, ya, MR1, MR2 begitu, ya, sampai 10 kali mikroinjeksi, dan saya mendapatkan 10 itu yang banyak di MR10, ya. Di MR10 ya ada beberapa, ada 8 kalau tidak salah. Di MR1 sampai lupa saya, ya, tapi MR3 ini hanya satu, ya. Jadi makanya tidak ada titiknya, tapi kalau MR10 ini ada beberapa ekor, ya, sehingga kemudian MR yang lain juga ada, tapi saya tidak masukkan karena terlalu banyak. Ini hanya sebagai sampel saja. Ya. Jadi ini adalah transgennya, ya, yang kita insersikan. Kalau kita potong dengan BGL2, ya, B2 di sini adalah BGL2, hasilnya bukan 1,7 tapi lebih panjang karena poli A-nya masuk termasuk neo. Ya, jadi BGL ini posisinya ada di ujung dari gen yang kita insersikan dan di neomycin resisten, ya. Jadi panjangnya kurang lebih 1,7 ditambah berapa ini, sekitar 3, sekian, ya, 3, sekian. Ini ukurannya terlalu kecil, ya, 3, sekian. Nah, kemudian kalau saya potong dengan PVU2, ya, dengan restriction enzim PVU2, dia akan motong kurang lebih di tengah sini, ya, di tengah sini, sehingga menghasilkan panjang kurang lebih
1 kb dan kemudian 0,7 ditambah panjang ini sampai ke neomisin, ya. Hasilnya adalah ini dan ini, ya, ini dan ini, ya. Jadi yang kiri yang MR3 ini lebih tipis sebenarnya, ya, lebih tipis dibandingkan dengan MR 10,3, ya. Jadi tiap-tiap individu transgenik itu memiliki konstelasi jumlah kopi gen yang terinsersi itu berbeda-beda, ya. Meskipun Anda juga bisa melihat mungkin itu karena memang konsentrasi DNA yang di load juga tidak sama. Seharusnya sama, kita gunakan 10 mikron, ya, 10 mikrogram genomic DNA kita potong dengan enzim restriksi, ya. Kemudian yang kontrol ini adalah yang normal, ya, mencit normal, ya, dari galur yang sama tapi dia tidak ada transgennya. Jadi di sini kosong, juga di sini juga kosong, ya. Jadi memang betul dia negatif, ya, negatif. Jadi dengan demikian saya punya mencit transgenik. Nah, mencit transgenik ini tentu saja ada yang normal, ada yang abnormal. Kemudian setelah kita kawin-kawinkan, ya, sesama mereka, sehingga pada kondisi tertentu Anda lihat ini ekornya buntung, ya, ekornya buntung ini karena ekornya saya minta untuk diekstraksi DNA-nya, ya. Kemudian Anda lihat telinganya di sana berlubang, ini adalah untuk penomoran mencitnya, ya. Yang ini adalah saudaranya yang normal morfologinya. Yang ini adalah saudaranya yang abnormal. Anda bisa melihat mungkin bentuk kepalanya relatif berbeda, kemudian dia tidak bisa duduk, tidak bisa posisi seperti ini. Sebentar, ada tamu, sebentar, Pak. Ya, jadi kemudian juga matanya kelihatan lebih lebar dibandingkan ini. Jadi ini ada sedikit gangguan pada pembukaan mata, ya, yang merefleksikan kemungkinan adanya epicantic fold. Kemudian kita cek ekspresi dari transgen di dalam mencit tersebut dengan RT-PCR. Ini pada waktu itu RT-PCR-nya juga masih harus kita copy balik, ya, masih kita copy balik, jadi tidak bisa diupload begitu saja, ya, tapi masih harus kita probe, kita kita buat negatif, ya, sehingga bisa ditempel dengan ini. Ya, ini adalah ekspresi pada stamens, pada usus, ya, pada lambung, kemudian ada pada timus, ada kepala, intestine, brain, kidney, kemudian pada lung juga ada sedikit, pada kulit hampir tidak ada, liver tidak ada, ovary ada tapi sangat kecil, kemudian uterus juga ada, heart, jantung juga tidak ada, spleen ada, kemudian salivary juga tidak ada, dan muscle juga ada tapi tipis. Jadi level ekspresinya berbeda-beda antar organ, ya, tetapi kita deteksi bahwa memang terjadi kelebihan ekspresi sebenarnya. Ini adalah beta aktin untuk mengontrol bahwa kalau mau dikuantifikasi harus dibandingkan antara band ini dengan bandnya beta aktin, ya, karena beta aktin itu terekspresi setiap saat sebagai housekeeping gene. Ya, kemudian apa yang terjadi kalau karena metalothionin protein atau promoter itu sensitif terhadap logam berat, maka di sini kita induksi dengan zinc sulfat, yang di sini tidak, ya. Kalau kita induksi dia ekspresinya lebih tinggi, terutama di otak, ya. Di otak, meskipun di organ yang lain mungkin tidak naik, ya, naik tapi tidak signifikan mungkin dibandingkan dengan yang uninduced, ya. Jadi terutama di otak itu ekspresinya meningkat drastis, ya. Sekali lagi beta aktin adalah sebagai kontrol PCR-nya, ya. PCR itu sebaiknya dilengkapi, ada reverse transkriptase negatif, ada PCR negatif, dan ada PCR positif, ya, di mana ada sampelnya lengkap sehingga terjadi amplifikasi.
Kemudian juga dilakukan ekspresi dengan menggunakan RNase assay, ya, assay RNase. Jadi sebenarnya prinsipnya serupa dengan PCR, tetapi kemudian dipotong dengan RNase sehingga posisinya tertentu, ya. Jadi ini adalah transgene, ya, ini adalah transgene. Ya, selalu dia muncul pada mencit transgenik dan tidak ada pada mencit normal, ya. Ini juga pada TJ, ini juga pada TJ, ini pada TJ, ini pada TJ, selalu ada. LU adalah lung, B ini brain kalau tidak salah, I intestine, H itu heart, L ini lien atau spleen. Nah, suatu hari saya melihat sebuah presentasi di ulang tahun center kami, ya, ada seorang dari Yunani, seorang dari Amerika, keturunan Yunani yang mempresentasikan hasil X-ray. Yang kemudian idenya saya curi, saya bilang ke pembimbing saya, boleh nggak mencit saya cek struktur tulangnya menggunakan X-ray. Kemudian kami beroperasi secara gelap, tentu saja karena sampai saat itu tidak ada alat X-ray yang bisa digunakan untuk mencit, ya, belum ada. Ya, jadi ini ilegal sebenarnya karena X-ray-nya kita lakukan tanpa izin, ya. Tetapi dengan mudah karena besok paginya saya bisa presentasikan ini adalah mencit yang normal, saudarinya yang normal, bentuknya normal. Ini adalah yang transgenik dengan bentuk abnormal, ya. Jadi bentuk kepalanya jelas abnormal di bagian ini, ya. Bagian ini terjadi hipoplasia pembentukan tulang. Kemudian ada kyphosis, ya, ada kyphosis, ya, bongkok, ya, dia lebih bongkok dibandingkan saudaranya yang normal. Ya, sekali lagi di sini ada moncongnya lebih pendek sebenarnya, ya, moncongnya lebih pendek dibandingkan yang normal dan juga terjadi hipoplasia. Juga hipoplasia pada pembentukan tulang leher, tulang lehernya juga pendek-pendek, ruas tulang lehernya pendek-pendek. Ya. Nah, karena hasil ini tidak boleh digunakan, maka saya harus cari cara. Kebetulan S1 saya mewarnai tulang pada embrio ayam, ya, dan saya ulangi lagi untuk membuktikan ini, ya. Jadi ini adalah pada mencit transgenik yang abnormal, ini yang normal, ya, mencit normal. Jadi bentuk tengkoraknya berbeda, ini tengkoraknya rusak karena otaknya harus saya ambil supaya tidak mengganggu. Ya, ini juga rusak sebenarnya, ya. Jadi apa boleh buat, harus diambil. Ini organ dalamnya sudah diambil, ototnya tidak diambil, termasuk lemak ini tidak bisa diambil. Jadi yang putih-putih ini adalah lemak yang masih ada, ya. Kemudian kalau dilihat dari dorsal, ya, dari dorsal ini di sini masih ada warna biru yang merupakan pewarna Alcian blue yang mewarnai adanya cartilage, ya, adanya rawan. Tetapi pada mencit yang ini sudah tidak muncul, ya. Jadi hipoplasia ini tampaknya menyebabkan pembentukan kalsium pada tengkoraknya tidak sebagus pada mencit normal, ya. Ini kalau kita lihat dari dorsal, dari punggung, ya, ini adalah ruas tulang leher dari mencit normal. Ini adalah mencit transgenik yang abnormal, ya, baik tulang atlasnya maupun tulang berikutnya, ruas-ruas tulang berikutnya itu kelihatan kecil-kecil atau pendek-pendek dibandingkan dengan kondisi ini. Ini sebabnya mengapa lehernya kelihatan lebih pendek tadi. Ya, ini sekali lagi tengkoraknya tipis dan kalsiumnya tidak terlalu banyak sehingga tidak menyerap banyak warna. Ini kalau kita bikin preparat histologi, ya, ini adalah tengkorak dari mencit normal, ya, dan ini dari mencit transgenik yang abnormal. Ya, kalau di sini terdapat diploid, ya, lubang-lubang pada tengkorak ini adalah pembuluh darah, tempat pembuluh darah, kemudian tulang itu dibangun oleh lamela-lamela, oleh lembaran-lembaran dari tulang, ya, yang rapih pada tengkorak yang normal, tapi pada tengkorak transgenik yang abnormal ini pembentukan lamela tulangnya pun tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Jadi masih banyak jaringan ikat yang lain, dan itu yang kita ketemukan sebagai terjadinya hipoplasia. Demikian juga pada sutura, pada pertemuan antara
tulang tengkorak dengan tulang tengkorak, di mana pada mencit normal di sini masih ada rawan tadi yang berwarna biru, di sini tidak ada lagi rawan, bahkan suturannya pun tidak sempurna. Ya. Ruas tulang leher juga demikian. Ya. Kalau ini rawannya masih banyak, ya, masih tebal dan tumbuh bagus. Kalau ini rawannya banyak mengalami hipoplasia, mengalami kerusakan pertumbuhan, sehingga mengapa ruas tulang lehernya kelihatan pendek-pendek dan kecil-kecil. Ya. Jadi tampaknya memang efek dari transgenik ini atau transgen ini adalah menyebabkan terjadinya hipoplasia pada penulangan tengkorak dan ruas tulang leher. Ya. Nah, untuk menguji promoter, ya, tadi sudah saya katakan, kita gunakan promoter gen dengan reporter gene, yaitu beta-galaktosidase yang bisa saya warnai sehingga menghasilkan warna biru. Ya, ini adalah embrio-embrio yang sudah saya injeksi kemarin, jadi sehari sebelumnya, dan kemudian membelah menjadi 2 sel. Ini yang gagal di dalam proses injeksi, sehingga embrionya tetap transparan, ya, tetap transparan. Tetapi yang lainnya ini ada biru, ya, ada yang satu birunya tipis dan satu tidak berwarna, ada yang birunya tebal dan sisinya tidak berwarna. Jadi tampaknya pembagian DNA itu tidak ekuivalen satu dengan yang lain. Ya, jadi tampaknya ekspresinya ini tidak sama tebal, ini dengan ini tidak sama. Meskipun kanan kiri dua-duanya menunjukkan adanya warna biru, artinya ada warna transgen. Ini juga demikian. Ini juga demikian. Nah, ini apa yang terjadi? Ini embrionya tidak membelah, ya, tetapi mengekspresikan transgennya, sehingga warnanya biru tebal, biru kuat, ya, yang kemungkinan jumlah kopinya terlalu banyak sehingga menyebabkan proses pembelahan selnya tidak terjadi, ya, jadi blok pada satu sel, pada tahap satu sel. Ya, ini menjadi banyak sel tapi sepertinya degenerasi, jadi pecah, selnya pecah menjadi banyak, bukan membelah tapi pecah menjadi banyak sehingga tidak terkontrol bentuknya, ya, bentuknya seperti sel yang rusak. Ini juga, ya, kemungkinan dua ini mengalami kerusakan. Mungkin pada saat mikroinjeksi ada kerusakan, ya, jadi tidak tertutup kemungkinan terjadinya kerusakan seperti itu. Ya, oleh karena itu tidak semua embrio yang ditransfer kemudian menghasilkan transgenik. Ya. Nah, ini ketika embrio yang sudah kita injeksi kita transfer, maka ini adalah embrio yang transgenik, ya, menunjukkan warna biru baik pada tulang belakang, ya, kemudian kaki depan, kaki belakang, moncong, otak, ya. Di embrio saudaranya yang relatif normal tetap ada warna biru, tetapi tidak seintensif yang transgenik. Ya, warna biru semburat-semburat begini kemungkinan ada enzim yang serupa dengan galaktosidase secara internal, ya, yang masih bisa menghasilkan substrat yang terwarnai biru ketika kita melakukan pewarnaan. Ya, ini khususnya pun tidak saya ambil, jadi embrio utuh umur 16 hari kita bedah kemudian kita warnai, ya, warna birunya relatif muncul. Ya, nah, singkat cerita ini si Doraemon kemudian berhasil membuat bakteri yang baru, ya, klon bakteri yang baru. Nah, saya jadi ingat, jadi cita-citanya dia adalah ingin membuat bakteri yang bisa mengubah udara dan air menjadi dorayaki. Nah, Doraemon adalah robot yang sangat suka dengan dorayaki. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya, ya, dorayakinya malah hilang. Kemudian Nobita cukup cerdas. Dia tahu bahwa bakteri ini adalah bakteri yang mengubah dorayaki menjadi asap. Ya, padahal yang diinginkan adalah bakteri yang bisa membuat dorayaki. Nah, oleh karena dianggap tidak berguna, sama Doraemon akan dimusnahkan saja, gitu. Tapi sama Nobita dicegah, jangan dihancurkan dulu, siapa tahu dia nanti berguna. Moga-moga komiknya cukup lengkap, ya. Oh, komiknya tetap tidak lengkap nih. Komiknya ada 6 atau 8 halaman sebenarnya. Ya, nah kemudian Doraemon pergi untuk beli dorayaki. Nah, selama dia pergi, rasanya Nobita kemudian bermain-main dengan alat itu, dan kemudian
dia membuat banyak jus, ya, buat banyak jus dari buah-buahan dan daun-daunan dari bakteri yang dia buat dengan mesin transgenik ini, ya. Dan di ujungnya kemudian dia menemukan bakteri yang bisa membuat dorayaki, mengubah udara menjadi dorayaki, ya. Tapi even Doraemon pun gusar karena dorayakinya makin lama makin besar, ya. Jadi dorayakinya tumbuh terus dan kemungkinan akan memenuhi bumi karena ukurannya selama masih ada udara, ya. Kemudian mereka terlempar keluar kamar karena dorayakinya tambah besar, tapi tiba-tiba terjadi proses di mana dorayaki yang ada di kamar itu mengempis. Karena apa? Karena dorayaki yang sudah menjadi sangat besar ini terkena bakteri yang menjadikan dorayaki menjadi asap, ya. Tetapi juga dorayaki yang baru saja dibeli oleh Doraemon juga menjadi asap, jadi ikut hilang, ya. Jadi oleh karena itu dia marah. Saya kira itu cerita hari ini. Mana nih? Kok saya nggak bisa? Oh, ini dia. Baik, itu cerita tentang Doraemon dan transgenik. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ade, Siva. Ya Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau DNA transgenik itu kan DNA-nya ditanam gitu ya Pak ke hewannya. Ya. Saya penasaran Pak, kalau DNA ditanam kayak gitu apakah bakal dianggap zat asing ya Pak sama sel imunnya? Apa itu adalah dua hal yang nggak berhubungan ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, karena ditanamnya pada embrio dan embrio itu belum memiliki sel imun, bukan? Embrionya baru tahap 1 sel. Jadi semuanya ada di situ. Jadi belum ada sel yang menjadi sel imun. Oleh karena itu bisa melahirkan hewan transgenik. Kalau Anda suntikkan DNA-nya pada individu yang sudah embrio yang sudah jadi individu dalam hal ini, di mana dia sudah memiliki sel imun, kemungkinan dianggap sebagai benda asing, ya, DNA itu. Tergantung, ya. Kalau embrionya belum dilahirkan, itu masih semuanya masih dianggap self, ya. Semua benda asing, virus sekalipun dianggap miliknya sendiri. Jadi dia belum memiliki pertahanan, kecuali pertahanan dari ibunya. Tapi begitu dia sudah dilahirkan, maka begitu dia dilahirkan, semua yang non-self yang ada di dalam dirinya dianggap sebagai self. Ya, jadi bayi yang dalam kandungan yang terkontaminasi dengan HIV, kemungkinan dia tidak menganggap HIV itu sebagai bahaya, sebagai virus yang harus dieliminasi, karena itu dianggap self, dianggap miliknya sendiri, ya, dianggap bagian dari dirinya, begitu. Baik, sudah mengerti Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Yang lain silahkan. Pak, tanya. Ya, siapa dulu? Anissa dulu. Saya tadi sih. Tadi. Ya, sebentar. Oh ya Pak. Silahkan Anissa. Tadi Bapak bilang kecuali kalau ada sistem imun dari ibunya. Itu sistem imunnya kenapa bukannya gen yang disisipkan itu tetap asing juga buat imun ibunya? Iya, tetapi embrio kan tidak dianggap benda asing. Embrio itu dianggap bagian dari tubuh ibunya. Jadi embrio itu
Jarang sekali, bukan berarti tidak bisa. Harusnya minggu yang lalu kita diskusikan ketika IVF. Ya. Sel telur atau embrio secara umum tidak dianggap sebagai benda asing. Nah, demikian juga sperma. Kecuali ada wanita-wanita yang trauma terhadap itu dan sistem imun dia mengenali itu sebagai benda asing. Jadi ada kadang-kadang ada di antara perempuan yang infertil itu disebabkan terbentuknya antibodi anti sperma. Ya. Tapi tidak ada antibodi anti sel telur karena sel telur itu dihasilkan oleh dirinya sendiri. Ya, jadi embrio itu masih self, jadi tidak dieliminir. Ya, kecuali embrio yang tumbuh abnormal. Ya, ketika tumbuh abnormal dan kemudian tidak bisa melanjutkan perkembangannya, dia mengalami kematian dan lain-lain, kemungkinan dieliminasi dari tubuh atau diserap oleh induknya, tergantung hewannya. Pada manusia, kalau terjadi kegagalan, dia harus dieliminasi. Oleh karena itu ada operasi kireting, kan? Ada operasi untuk membersihkan uterus, itu pada manusia. Karena kalau nggak dibersihkan, sisa-sisa dari embrio yang mati itu akan meracuni ibunya. Ya, sistem imunnya tidak bisa mengeliminasi itu. Tapi pada mencit, pada berbagai jenis hewan mamalia yang lain, kalau embrio itu mati, dia tidak dieliminir keluar, tetapi diserap kembali oleh tubuh induknya. Ya. Jadi oleh karena itu dalam penelitian dengan menggunakan mencit kadang-kadang ditemukan adanya resorption embrio, embrio yang mengalami resorpsi. Jadi sebenarnya itu adalah embrio yang mati kemudian diresorp oleh induknya, diserap kembali oleh induknya. Nah, pada manusia kemampuan menyerap itu sudah sedikit atau sangat menurun sehingga hasil pembusukan dari atau degenerasi dari embrio itu bisa menyebabkan keracunan. Ya, oleh karena itu dia harus dioperasi kiret, harus dibersihkan secara kireting. Gitu. Jadi DNA yang ada di dalam embrio tidak dikenali oleh antibodi ibunya karena yang dikenali adalah embrionya. Embrio dianggap self, ya, embrio tidak pernah dianggap sebagai benda asing karena itu dari tubuh ibunya sendiri. Ya. Jadi oleh karena itu apalagi pada mencit transfer embrio tidak ada masalah sama sekali. Saya tidak menemukan adanya masalah imun sistem pada mencit. Ya. Nggak tahu kalau di IVF, rasanya di IVF juga tidak ada. Ya, kalau toh ada embrio yang gagal implan itu bukan karena sistem imun, tetapi karena memang kualitas embrionya yang kurang bagus atau sinkronisasi antara embrio dengan uterusnya yang kurang pas. Ya, jadi kenapa saya minta IVF dulu? Saya lupa apakah inseminasi buatan pada sapi sudah saya jelaskan belum ya? Nanti saya cek lagi, kalau belum nanti saya tunjukkan, karena itu semua menjadi dasar termasuk inseminasi pada ikan ya, inseminasi jadi pemijahan buatan pada ikan itu nanti akan mendasari pekerjaan-pekerjaan kalau Anda ingin bekerja dengan bioteknologi hewan yang menggunakan embrio sebenarnya ya. Jadi pada waktu saya datang saya tidak langsung belajar membuat transgenik, tetapi saya belajar mengkultur embrio dulu selama satu tahun ya, selama 8 bulan sebenarnya, bukan 1 tahun. Ya. 8 bulan, kemudian ditambah lagi selama 4 bulan menunggu waktu untuk S2, dikasih pekerjaan lagi yang berkaitan juga dengan kultur embrio transfer dan lain-lain. Ya, jadi rupanya pembimbing saya memberi pelatihan sebenarnya sebagai pelatihan untuk menuju ke sini. Ya, tahap awal membuat transgenik juga kesulitan, bukan embrio transfernya, tapi kesulitan mencari sinkronisasi antara DNA dengan embrionya, ya, konsentrasi DNA-nya, kualitas DNA-nya dan seterusnya. Itu Anissa. Baik, terima kasih Kak. Oke, Mahfira, silahkan. Iya Pak, izin bertanya. Tadi kan di awal sempat dijelaskan kalau semakin tua usia wanita itu semakin besar peluang terjadinya melahirkan bayi yang mengidap Down syndrome. Kalau itu dipengaruhinya sama apa ya Pak? Sama umur ibunya. Ya. Jadi
begini, non-disjunction itu bisa terjadi pada semua umur sebenarnya. Ya. Nah, pada ibu-ibu umur 20 sampai 30 tahun tetapi mengalami penuaan dini yang dicirikan oleh munculnya banyak uban misalnya. Ya, jadi uban itu adalah salah satu ciri terjadinya penuaan dini, maka resiko melahirkan anak dengan Down syndrome juga meningkat. Ya, juga meningkat. Jadi apa yang terjadi kelihatannya ketika terjadi penuaan itu saya belum mengecek lagi karena sekarang tentu saja studi tentang penuaan atau aging proses sudah jauh dibandingkan pada waktu saya belajar transgenik ya. Jadi ibu-ibu muda umur 20 sampai 30 tahun yang mengalami penuaan dini ditunjukkan dengan adanya uban pada rambut misalnya, itu memiliki resiko melahirkan bayi Down syndrome juga meningkat. Jadi non-disjunction itu kaitannya dengan umur ibu ataupun dengan umur kemungkinan besar umur dari folikel telur yang ada di dalam ovarium. Ya. Nah, tentu saja kalau mau menghubungkan kemungkinan besar penuaan dini itu terjadi karena ketidakseimbangan radikal bebas dengan enzim-enzim penghilang radikal bebas yang ada di dalam tubuh individu tersebut, ya, termasuk di dalam ovarium. Kemungkinan seperti itu. Ya, kita tahu radikal bebas itulah yang menyebabkan penuaan. Begitu, Mas Gra. Ya, nah oleh karena itu, sebelum ke yang lain, saran saya kalian yang mahasiswi-mahasiswi ini jangan menunda punya anak karena kalau sudah 40 tahun maka risiko melahirkan anak dengan Down syndrome itu meningkat sangat tinggi, ya. Bukan nggak boleh ya, boleh-boleh saja gitu. Ya, oleh karena itu di beberapa negara kemarin cerita tentang IVF gitu ya, ada wanita-wanita yang masih punya sel telur tapi tidak berani hamil sendiri, boleh menggunakan foster mother atau surrogate mother untuk hamil. Ya, tapi sel telurnya adalah sel telur ketika dia masih muda. Kalau dia sudah tua, kemungkinan kualitas sel telurnya harus diseleksi habis-habisan supaya mendapatkan embrio yang betul-betul normal. Begitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan. Yang lain kalau masih ada. Bapak maaf mau bertanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Saya masih penasaran tentang yang transgenik tadi. Bagaimana cara tahu DNA mana yang harus disisipkan ya, Pak? Apakah coba-coba untuk melihat yang efektif atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Iya, jadi DNA saya kebagian atau grup kami mendapatkan bagian, jadi tidak bisa berdiri sendiri, Adik. Jadi DNA yang akhirnya jadi konsensus pekerjaan atau diberikan ke saya adalah H2 itu sudah dipelajari banyak di seluruh dunia sebenarnya, tetapi transgeniknya belum ada pada waktu itu, sehingga saya kebagian pekerjaan itu. Ya, kebagian proyek mengerjakan transgenik itu. Ya, ada risiko yang saya tahu itu ada di depan mata karena bikin transgenik bukan persoalan mudah ya, meskipun pustaka belum banyak, saya tidak tahu dunia ya, saya tidak zaman itu tidak seperti Anda sekarang, Anda bisa buka dunia dari laptop Anda begitu ya, Anda mau cari informasi apa saja sudah ada. Zaman itu tidak ada, pustaka baru ada kalau kita ke perpustakaan ya. Jadi semuanya harus dicari dari titik yang paling awal. Ya, nah tetapi di dalam grup yang besar saya mendapatkan kesempatan itu. Ya. Nah kalau di sini kita mau mencoba ya tentu harus mencari sendiri atau mencari partner grup yang memiliki atau yang sudah melakukan studi terhadap suatu gen. Ya, gitu. Jadi kita ikut program mereka, tapi kita bikin transgeniknya. Nah tentu harus dipilih gen mana yang perlu kita bikin hewan transgeniknya, ya karena tidak semua transgenik kemudian menghasilkan bentuk morfologi yang abnormal seperti itu. Ya, banyak transgenik yang tidak menghasilkan perubahan morfologi sama sekali, sehingga studinya kemudian bukan studi morfologi, studinya adalah studi biokimia atau fisiologi. Jadi kemungkinan yang berubahnya fisiologinya,
Itu apakah proses penuaannya menjadi lebih cepat atau penyakit genetiknya muncul dan seterusnya ya. Tentu saja di ujungnya ada kelainan morfologi, biasanya berupa kematian yang lebih cepat misalnya, jadi umurnya pendek dan seterusnya. Nah, silakan nanti kalau mau belajar transgenik, banyak itu transgenik yang seperti itu. Ya, bahkan ada transgenik yang penelitinya ditertawakan yang lain karena apa? Karena mau sudah capek-capek bikin transgenik, hasilnya adalah mencitnya memiliki kumis yang keriting misalnya, gitu. Jadi apa maknanya gitu? Ya, dia nggak bisa menjelaskan juga gitu. Tapi itu bisa saja terjadi. Gitu. Memangnya kumis keriting berkaitan dengan ekspresi dari gen itu. Nah itu kadang-kadang muncul seperti itu, tetapi ya itulah konsekuensi dari studi. Ya, tapi kalau gennya sudah diketahui dulu peranannya, seperti tadi saya jelaskan bahwa S2 itu selalu terlibat di dalam pembentukan fenotip Down syndrome ya. Jadi oleh karena itu saya beruntung menurut saya ya, karena gennya tampaknya kuat sekali meskipun tentu masih ada banyak pertanyaan ya. Karena gen itu gen ET1 itu berkaitan dengan sistem imun, bukan berkaitan dengan sistem tulang ya. Jadi itu pertanyaan besar di kepala saya, bagaimana mungkin H2 bisa mempengaruhi itu. Rupanya dia adalah transcription factor yang kemungkinan dia mempengaruhi gen-gen yang berperan di dalam pembentukan tulang seperti BMP dan lain-lain. Nah, tapi karena studinya sudah saya tinggalkan di sana ya orang lain mungkin melanjutkan, saya tidak tahu. Begitu sih, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Yang lain, saya persilahkan. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Betul nih, ada lagi nih. Habis? Baik, kalau habis, saya kira waktunya juga mendekati habis. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin melihat pendapat para mahasiswa. Saya punya 3 pertanyaan yang saya harap bisa dijawab. Pertanyaannya singkat saja. Ya, dari kuliah pertama sampai kuliah yang sekarang, tolong dicatat.
Anissa, nanti dibagikan atau ya nggak apa-apa lah. Dari kuliah pertama hingga kuliah sekarang gitu, bagian mana atau topik mana yang menurut Anda merupakan topik yang menarik? Kemudian pertanyaan kedua, bagian mana atau kuliah keberapa atau topik keberapa, topik apa yang tidak menarik? Ya, jadi dua pertanyaan ini sebenarnya satu pertanyaan tapi vice versa ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menurut Anda, bagaimana sebaiknya kita mengembangkan biotek pada hewan ini, ya, biotek pada hewan ini. Nah, untuk memudahkan, saya persilakan semua orang memberikan tanggapan, memberikan opininya. Anda boleh beropini maksimum berapa? 2000 kata begitu ya. 50 kata juga boleh ya. Artinya nggak usah banyak-banyak tapi menjawab pertanyaan dan memberikan gambaran kepada saya kemana saya harus mengembangkan mata kuliah ini, karena rasanya mengajarkan mata kuliah ini bertahun-tahun rasanya saya nggak maju-maju ya, karena yang saya berikan tampaknya sudah mulai kedaluarsa karena teman adik-adik yang baru yang memiliki teknologinya masih serupa menurut saya, tetapi mungkin pendekatannya sudah mulai berbeda sehingga mungkin transgenik sih tetap relevan menurut saya ya, meskipun sekarang sudah ada sampai ikan juga sudah ada. Oleh karena itu kenapa waktu itu saya perkenalkan dengan inseminasi pada ikan atau pemijahan buatan pada ikan, karena menurut saya seharusnya itu lebih mudah dikerjakan dibandingkan pada mencit ya. Tentu saja ada kemudahan, ada kesulitannya masing-masing. Nah, tolong Anissa, karena ini banyak pertanyaan Anissa saya tunjuk, dikumpulkan lewat Anissa. Nanti silakan Anissa kirimkan ke saya, dikompilasi jadi satu gitu. Baik, Pak. Nanti boleh dikirim lewat email maupun lewat WA, nggak ada masalah. Sehingga saya punya gambaran sejauh mana sebenarnya masih relevan ataupun masih diminati topik-topik yang sudah saya sampaikan di kuliah ini. Ya, insya Allah minggu depan saya siapkan soal ujian dari topik 1 sampai topik sebelumnya, IVF saya kira ya, saya IVF saja. Nanti yang transgenik boleh kita pakai untuk UAS supaya tidak terlalu banyak. Tapi dikumpul kapan ya Pak ke Bapaknya? Ya, jadi dikirim ke saya satu file saja supaya tidak terlalu banyak. Bisa nggak? Atau gimana baiknya? Atau tiap orang satu file tapi di satu folder kan? Nanti dikirim lewat email menggunakan apa itu yang tumpuan itu gambarnya zip ya, menggunakan zip. Baik Pak. Kalau untuk pengumpulan terakhirnya hari apa Pak? Besok. Ini kan pertanyaan nggak sulit ini. Sebenarnya mau tak kasih waktu 1 jam, tapi biarlah kalian bisa sedikit berpikir ataupun membaca nanti malam ya. Besok sampai jam 12 boleh. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih partisipasinya hari ini. Meskipun baru 3 orang yang bertanya, ya, yang lainnya masih nggak tahu saya apakah kalian bingung atau nggak apa-apa, minggu depan boleh, minggu depan di luar jam ujian, mungkin ujiannya tidak terlalu lama saya kira kalau saya bikin tidak banyak soal, moga-moga ya. Hanya karena saya perlu untuk mengambil nilai, kalau enggak nanti di akhir semester enggak ada nilainya kan repot ya. Wajibnya adalah ada UTS dan ada UAS. Saya kira begitu pertemuan kita hari ini. Selamat sore, kita jumpa lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.